Oke, shalom semuanya, selamat malam ya. Yang masih ingat yang lalu kita bahas apa ya? Saya bahas apa? Roadmap itu apa? Success ya judulnya. Nah, hari ini lanjutin lah ya. Judulnya Road to Riches ya, Riches. Nanti riches ini apa? Coba kita akan diskusi bareng-bareng ya. Tenang, hari ini kita nggak pakai otak kiri, kita coba pakai otak kanan ya. Jadi kemarin di yang kapal juga kita preview dari satu paket Kingdom Financial dari 7 sesi. Kemarin pembicaraan saya ganti, jadi mungkin testimoninya sudah beda ya. Ini juga begitu, kalau mungkin di acara nanti bukan saya bawain, tapi frameworknya sama. Ini preview, kayak film itu trailer gitu ya. Udah perkenalan dulu, isinya apa, ya nanti versinya mungkin testimoninya atau sharingnya banyak saya sharing dari kehidupan saya. Siap. Oke. Judulnya kok mirip-mirip ini ya? Saya itu. Ini ada lagu, ada macam-macam nih. Ini judul buku. Ayat. Yang pedes-pedes ini. Oh ayat ya. Ada juga ya. Jadi memang ini dipakai macam-macam, ada lagu, ada atau film aja kan. Ada buku gitu ya. Nah ini versi kita seperti apa kira-kira ya. Tapi rupanya riches ini kalau nyambung, klik coba. Kalau boleh dikeluarkan dikit, klikernya biar nyambung, diangkat dikit, nyambung nggak di sini. Coba. Karena saya butuh klik banyak, diangkat di web. Nah, oke. Ya, udah kelihatan ya. Jadi riches itu singkatan, formatnya berubah ya. Karena komputernya ganti. Mestinya ini jejer ya. Riches ya, maafkan. Nanti kalau di share PDF-nya udah lebih cantik kalau ini jadi ES-nya ke bawah ya, ke samping kiri ya. Sebenarnya riches itu singkatan atau akronim dari S-nya itu rohani, I-nya intelektual, C-nya itu cakap, terus H-nya itu hubungan, E-nya emosi, S-nya itu sikap. Jadi sekarang ya ada yang poin ya. Hari ini kita mau belajar ya. Bagaimana sih jalan menuju sukses lewat 6 jalur ini. Jadi kalau ada jalur tujuannya satu gitu ya. Nah tentunya kalau kita bisa menguasai skill 6 ini ya, nanti kita lihat ya, riches yang menjadi kekayaan sebenarnya dari Tuhan itu pasti bisa kita peroleh ya. Sebelum masuk ke materi, saya mungkin nggak jalan juga ya, dibantu aja kan kalau itu next ya. Karena dijawab juga. Ya. Oke. Saya kasih pertanyaan ya dulu, coba biar ada two-way, ada respon ya. Pertanyaan saya pertama adalah, bolehkah kita bermimpi cepat menjadi kaya? Nah, yang bilang boleh, pilih nomor 1, boleh banget dong. Gitu. Atau 2, masih bingung. Atau 3, tidak boleh. Saya tanya dulu ya nomor 1. Nah, jawab nomor 1. Banyak teman-teman. Ya. Nomor 2. Atau 3 dulu. Tidak. Ada? Nggak ada. Nggak ada apa nomor 2. Tengah-tengah loh. Jadi nggak bisa ditanya ya. Kalau nggak angkat angkat 1, 2 ya berarti yang tengah ya, masih bingung kan. Nanti habis sesi baru terus jawab ya. Oke. Coba kita lihat jawabannya di firman Tuhan. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi jawabannya apa tadi? Masih bingung ya. Pertanyaannya tadi apa? Bolehkah kita bermimpi cepat menjadi kaya? Kata firman Tuhan, orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Gak boleh cepet-cepet loh ya. Boleh diceritain. Loh ini bukan saya nulis, sudah kenal sama saya ya. Ini dari Amsal Salomo yang tulis ya, 28 ayat yang ke-20 ya. Makanya banyak yang pas ajinya mumpung gitu, mumpung jabat ya, jadi pejabat, mumpung jadi kemarin apa kepalanya pajak begitu ya. Itu gara-gara akhirnya suka flexing kan, orang sekarang pamer kekayaan orang tua bentuknya sendiri. Akibatnya serem kan? Gak cuman istilahnya anaknya yang terlibat kasus hukum karena penganiayaan namanya kan, orang tuanya ditelusuri. Kenapa? Netizen itu sekarang cari tahu. Fotonya di depan Rubicon. Memang ayahnya siapa ya? Dari Allah di. Terus rumahnya di mana ya? Waduh. Istrinya siapa?
istrinya fotonya pakai tas Hermes, waduh ya, pakai tahu siapa dia, waduh, pegawai pajak, lah gajinya berapa? Ya sekarang ini kayaknya netizen itu memvonis lebih cepat daripada vonis pengadilan. Jadi hakim belum ketok palu, kayaknya sudah divonis dulu dan terbukti ternyata ya, memang karena menjabat. Nah, dari dulu dan sekarang petugas pajak kadang-kadang nggak suka ya, mulai zaman Yesus, zaman dulu namanya ada Matius, bener ya? Ada Matius bertobat, dia itu Yesus. Nah, sekarang ini kayaknya namanya juga Kristen. Kemarin namanya siapa? Ya karena namanya Gabriel. Ya kalau mereka kan ada Gabriel, Mikael, itu namanya juga begitu. Jadi kayaknya dia nggak percaya ini. Jadi akhirnya hari ini menjadi tersangka, mungkin nanti suatu hari yang bisa masuk dalam hukum. Ini akibat ini cepat menjadi kaya. Sekarang saya revisi ya pertanyaannya ya. Yang kedua, coba diklik di bawah. Sekarang saya buat kata cepatnya. Kalau gitu, boleh nggak sih kita merevisi ingin menjadi kaya? Coba sekali lagi, yuk. Yang menjawab nomor satu, yang nggak lagi cepet-cepet gitu ya. Ingin kaya aja, nomor satu. Ya, ya. Berkurang sekarang. Dicepakan ya. Sekarang berkurang juga. Nomor tiga. Nomor tiga. Oh ada. Nomor dua yang paling banyak. Ya. Kami harus ini kan nanti ya. Setelah itu pilpres pilkada jangan jadi apa floating match yang bingung gitu nggak boleh ya. Terus golput jangan. Kita harus kesel ya. Coba lagi nomor satu. Nomor tiga, oke sekarang nomor dua. Terima kasih kejujurannya. Kita baca biayanya ya. Oke, 1 Timotius 9, tetapi mereka yang ingin kaya, nah ini nggak cepat loh, nggak cepat ya, cuma ingin aja ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dan ke dalam yang merah ya, nafsu, mencelakakan, menenggelamkan, keruntuhan, kebinasaan. Ini lubangnya banyak banget ya. Waduh, jadi gimana nih? Kita orang percaya Tuhan harus miskin semua atau gimana? Gimana? Terus pulang aja kali ya. Dia rotu hidup gimana? Salah nih. Dia rotu properti atau rotu melarat gitu ya. Apakah begitu ya? Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Saya revisi lagi pertanyaan next. Kali ini pertanyaan gini. Nah kalau kita dilarang ambil jalan cepat jadi kaya, berambisi atau ingin kaya juga nggak boleh. Boleh nggak sih menjadi kaya? Boleh. Nomor satu. Nomor tiga. Masih ada nggak ini? Sudah ada. Partai nomor tiga ada. Nomor dua masih ada. Ya soalnya baru menolak 5 menit saya punya Pak. Aku bingung ya. Banyak bingung ya. Nah kali ini kalau gambarnya ya, ini jawabannya coba dipilih. Yang boleh nomor satu ya, boleh banget. Ya. Karena apa? Karena kaya itu sebenarnya ukurannya bukan jumlah uang. Ya. Kaya itu artinya bahagia, artinya merasa bersyukur atas apa yang diberikan. Ya. Jangan sampai ini gitu ya. Juga akhirnya nggak punya sesuatu, akhirnya menjadi sangat. Makanya Alkitab juga bilang jangan sampai sih cucu kita tuh minta, terus nanti kita ya minta roti gitu ya, juga dari diri mereka. Jadi sebenarnya kaya boleh, cuma caranya, nah ini kita membahas ya, caranya bagaimana. Nah, kita akan lihat beberapa langkah caranya. Kalau itu anggap root pertama, jalanan ya. Root pertama itu root rohani, jalan rohani. Nah, jadi mobilnya cepat-cepat. Tadi sore saya sempat nonton filmnya Fast X, yang terbaru. Mobilnya cepat-cepat semua di situ. Nah, ini mungkin nggak perlu terlalu cepat, tapi nyampe juga, gitu ya. Atas pimpinan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di slide, gimana sih kita kenapa nggak boleh atau dilarang berambisi tadi ya, ingin ya, cepat nggak boleh, ingin aja nggak boleh. Alasannya ada di Amsal. Coba kita buka lagi ya slide. Saya baca yang atas, ini perkataan Salomo lagi, hanya 4 dari Salomo. Nanti ayatnya tolong
Kita bicara bareng ya. Saya bacakan. Alasan pertama ini dari selalu. Satu, kekayaan yang cepat yang diperoleh dengan cara cepat akan pasti cepat juga habis atau menguap. Ayatnya kita baca 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi seperti itu. Jangan jadi calon sedikit demi sedikit, tidak sedikit. Maksudnya ini, pengen mencapai segini ya, sedikit, lama-lama tinggal sedikit, udah mencapai gitu loh maksudnya ya. Bukan tinggal sedikit di bawah, sedikit lagi gitu loh ya. Nah, itu amin kalau gitu ya. Wah, sedikit lagi gitu. Ayo kita kejar tujuan kita ya, yang mau lulus, yang mungkin mau KPM lunas, boleh ya. Yang pengen utang lunas gitu ya, sedikit lagi lunas, boleh. Kalau gitu boleh ya. Itu poin pertama. Kedua, kekayaan yang diperoleh dengan cara cepat tidak akan menjadi berkah. Ayatnya 2, 3. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat akhirnya ternyata bukan berkah. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kita pernah dengar ayat yang bunyinya begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terus belakangnya apa? Susah kaya tidak akan mengikutinya. Makanya jangan kerja susah-susah. Kalau kerja jangan payah-payah, santai aja. Apakah begitu terjemahannya? Ada yang setuju? Besok Senin jam 8 masuk, apa yang susah payah bangun pagi ya? Kira-kira seperti apa ya? Aplikasi itu bicara aplikasi gimana ya? Kira-kira gimana? Susah payah. Nah, bahasa Inggrisnya itu lebih terjemahan itu lebih cocok ya. Susah payah itu kalau dibaca bahasa Indonesia, the blessing of the Lord make one rich. Hanya berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya ya. And there is no sorrow. Maksudnya kalau itu berkat, gak sorrow. Loh, tapi kalau kaya raya ya, jadi pejabat, terus pengen cepat kaya, akhir sorrow masuk penjara, itu bukan berkat, itu jerah. Tipis bedanya. Ya kan? Berkah. Kalau berkah, udah pasti nggak pakai KPK, nggak pakai data polisi, nggak pakai ditelusuri oleh BPKPK ya. Yang ini terima sebuah atau memberi sebuah dan seterusnya. Kalau diikuti dengan soro, bahasa Jawa ya, soro itu bahasa Jawa. Itu bukan berkah, tapi itu sejarah. Nah ini, jangan bersusah payah memburu kekayaan karena dalam sekejap kekayaan bisa hilang. Ayatnya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau pemahaman punya, lenyaplah dia, karena tiba-tiba dia bersayap, lalu terbang angsa seperti Raja Wali. Nah, ini yang benar. Ya, kalau bersusah payah mengejar kekayaan, niat, katanya jangan niatnya salah. Ya, yang keempat, orang yang cepat kaya dengan cepat ya, bukan berkat tapi jerat yang didapat. Nah, ini tadi kebenaran ya. Orang yang dapat dipercaya dapat berkat, tapi orang yang ingin percaya tidak perlu dapat atau tadi dari sorrow dibilangkan tadi. Nah, ini 4 alasan kenapa sih nggak boleh cepat-cepat atau ingin tadi ya berambisi. Next slide. Nah, kalau gitu seperti apa kisahnya? Nah, ini kisah yang udah tahu ya. Nggak tahu ini kalau ibu saya kenal juga ya. Atau ini favoritnya ibu? Apa mungkin? Oh enggak. Kenal nggak namanya? Hah? Oh, ya kenal juga ya. Kenal juga. Contohnya yang cepet-cepet. Dia ceritanya tahu ya, Google apa Google. Ini YouTube. Katanya apa? Google itu jawab semua. Cari aja di YouTube ada kesaksiannya Haris bunuh diri. Karena terlibat utang. Nah, kita belajar penyebab utang itu 3. Satu, salah gaya hidup. Kedua, ini salah investasi. Yang kedua ini. Kenapa? Dia invest pakai duit temennya. Begitu dia hilang, temennya minta duitnya stres. Dan itu nggak main berapa miliar. Butuh 4 tahun dia mengembalikan lewat bisnis. Habis. Kasihan ya. Nah, itu salah investasi. Yang ketiga, penyebab utang itu musibah tanpa punya asuransi. Akhirnya nggak punya BPJS, mobilnya hilang,
tapi lupa di asuransi atau kemarin ditabrak atau nabrak ya, konyol lah ya misalnya itu penyebab orang berutang. Jadi ini penyebab yang kedua. Mungkin tidak banyak. Yang musibah angka asuransi itu 10% dari pengalaman saya dari konseling. Kalau yang 20% akibat ingin investasi, ya investasi, ingin cepat gitu ya. Tapi kalau duit sendiri cuma 1M, ya kumpulin duit teman-teman 16M. Nyemplung semua. Ada videonya, begitu nyemplung tuh, ya udah, tanggung jawab teman-temannya gitu kan. Jadi ini penyebab yang kedua, 20%, 70% salah kayak gitu. Nah, kita jangan sampai. Itu penyebab orang berutang. Jadi ini contoh. Nah, kalau kita belajar dari kesaksian dia, ya dia juga kapok gitu ya. Next, berikut lagi kita lihat kalau kita kaya, pengen cepat kaya, terus gak berhasil ya. Ini salah investasi lagi, ada investasi kripto, pria mendadak gila. Kesini dekat belum ya, kalau mau berobat ya, rugi main kripto, bakal nikah, tinggal calon istri. Karena zaman sekarang kalau nikah, nggak ada kayak yang saya cerita zaman saya dulu. Istri saya salah investasi, tahun 98 krisis semua habis. Saya ngaku salah, istri saya gaji 9 tahun habis sama saya 0. Sama dulu masih ada, ya nggak apa-apa mulai dari 0. Nah, sekarang cuma progresif ya, mulai dari 0. Ini begitu 0, ini tinggal pergi itu, nyaris dalam detik gila. Yang akan lebih sakit ini baru nih, ya, dengar ya. Ini tahu umurnya berapa? Masih 20 tahun. Oh, tulis surat wasiat, kalau sudah wasiat tinggalin uang nggak apa-apa. Ini tinggalin utang, dan utang itu semuanya habis. Artinya dua-duanya sama-sama aku nabi. Tinggalin utang, istri nabi tagih sama jadi kolektor, nyari kayak bisa kita bantu. Utang itu habis, dipikir selesai. Enggak. Dia main ayunan di kantor, pakai ayunan. Istrinya yang ditagih tetap uang kan. Ini stres gara-gara judi online. Gara-gara tadi ingin cepat, ya apalagi naik. Nah hari ini harta romani next slide itu ternyata harta yang paling mahal ya. Jadi bisa sih orang Kristen jadi kaya di alam apa? Ya, next slide di perjanjian lama kenal. Sebentar, saya salah sebentar. Boleh betul. Mungkin saya harus ya. Santai. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, jadi ini tiba-tiba waktu Pak Yona bilang terus saya mau tanya, silakan bertanya di WA hotline-nya di Bro ya teman-teman di 0811 311 66111. Oke, silakan Pak Yona. Setiap materi nggak apa-apa ya Pak Yona ya. Ya. Mungkin biar nggak kelewat atau part time yang punya pengalaman atau apa, silakan langsung dilihat. Silakan. Nanti langsung dibaca aja kalau ada pertanyaan. Ya. Dari foto, ya silakan. Nah, di Alkitab orang-orang kaya di Alkitab ya, Abraham itu disebut kaya, banyak emasnya, banyak ternaknya, sekarang itu ada depositonya gitu ya, reksadana, saham, ori dan seterusnya ya. Itu Ishak, wah lebih kaya lagi. Terus jalan itu Ishak itu kian lama kian kaya sehingga menjadi suara kuaya. Ishak suara. Jadi kalau kaya itu mantapnya itu suara kuaya baru lebih heboh. Kaya banget gitu ya. Nah, Yakub kaya, tapi bedanya Yakub itu kaya dengan usaha sendiri, sempat keluar dari jalur Tuhan. Tapi waktu dia balik jadi berarti. Karena awalnya dia ingin kaya. Karena anak Israel kalau lahir sulung, papanya kaya itu bisa misalnya punya 3 triliun gitu. Anaknya juga Esau sama Yakub. Nah, di kandungan itu dia tahu Pak, saya ini kembali kompetitor. Kalau saya lahir duluan, anak sulung hukum Israel, itu warisannya 2 kali lipat. Nah, aturannya begitu hukumnya Israel, kalau Indonesia sama, ya. Hukum Islam mirip, hukum Islam kalau anak laki dan anak sulung, ya, 2 kali lipat. Jadi dia udah mikir di dalam kandungan itu sudah seperti papa saya ini kaya, mungkin pernah ada cerita-cerita gitu ya, dengan juga dipukulnya di kandungan. Jadi kapan saya lahir yang pertama jadi anak sulung. Cuma zaman dulu tidak ada sisa. Jadi giliran hari H dan keluar duluan Esau ya apa boleh buat.
Coba baca cerita, apa yang terjadi? Itu Esau udah kepala ngomong, kan kepala dulu lah ya, kalau enggak susah ya Bu ya. Tinggal kakinya itu coba ditarik, kalau boleh masuk lagi. Bayangin, yang aku di kandungan aja bisa tarik kakinya Esau. Kompetisinya hebat banget. Pengennya dulu, habis kalau lahir dulu, kalau lahir dari 3 triliun, warisannya anak sulung berapa? 2 triliun, anak bungsu 1 triliun. Jadi banyak, banyak banget Pak. Makanya waktu dia gak dapat kesempatan, dia mencari kesempatan. Pas dia lagi masak, kita tahu ceritanya kan, Esau pulang, ada makanan, lapar, berburu. Masak apa? Bagi dong. Nah, otak bisnisnya mulai main. Wah, sorry, for businessman, no freelance, no freelance, ya. Let's make a deal. Satu mangkok kacang merah, tukar dengan hak asuh. Deal or no deal. Nah, Esau itu mikirnya pendek. Ayatnya dibaca bukan yang tadi. Dia ayatnya seperti kesusahan sehari cukup berusaha. Makanya jawab ini, kalau saya nggak makan hari ini, saya mati. Kamu itu bukan cuma jadi anak sulung, aku bukan. Berarti 3 triliun dapat semua ya. Habis kalau saya makan nanti, tapi saya mikir, berarti Esau itu nggak pernah puasa. Kalau nggak makan sehari itu bukan mati, itu lapar, ya. Itu puasa, ya. Nggak bakal mati, setengah mati, ya. Tapi nggak bakal mati. Belum ada orang makan sehari mati. Kalau sebulan tuh, ya. Jadi dengan mudah dia ambil keputusan. Kenapa? Karena nggak belajar. Banyak orang kan ambil keputusan instan. Makanya di sesungguhnya ada poin-poin ini dalam rohani. Nanti ada poin intelektual. Harus belajar, jangan nekat. Terus jangan spontan. Percaya di sana gitu ya, belajar dulu gitu Pak. Analisa, belajar ini ya. Tanpa analisa spontan aja, langsung tekan deal. Sah nggak? Sah. Tukar sah ya, mau nggak dipaksa, diserahkan. Tapi waktu Yakub dapat bahagia. Ingat ya, tapi kekayaan kan ukurannya bahagia ya. Ternyata enggak ada sejahtera, malah ketakutan. Buktinya, dia lahir dari rumah kan? Ya. Nah, itu kok kali sama mami. Soalnya Esau nggak api, aku barang mami. Mami bilang, sini, cepat kamu lahir dari rumah, kamu lambat. Nanti kamu marah, kamu jadi bunuh. Jadi dia keluar dari berkatnya orang tuanya yang juga di rumah. Dia harus berusaha sendiri, kerja 20 tahun untuk mendapatkan kekayaan. Nah, untungnya dengan jerih payah, dia tetap jerih payah ya. Tapi diberkati karena dia menjaga Tuhan. Waktu dia mimpi, Tuhan baik ya, mengingatkan janjinya orang segala besar itu keturunan Tuhan akan diberkati juga Entongnya Abraham di negara. Sampai dia bikin komitmen. Kalau Tuhan berkati aku, maka kembali ke rumah papaku gitu. Jadi kan lari gitu. Aku akan mempersembahkan 1/10. Jadi persepuluhan itu bukan perintah yang ditulis dipaksa. Wah, kalau nggak mau dipakai atau nggak diberkati, nanti banyak bolongnya, banyak lubangnya, banyak apa ya, nanti banyak sakitnya, nggak ada berkatnya. Perlu itu respon. Kalau kamu merasa diberkati dengan aku ini milik Tuhan, ya beri atau kembalikan. Itu sebagai materai untuk milik Tuhan. Jadi kalau mau 10, mau 20, nggak ada urusan mau berapa. Itu karena bukan nilainya, tapi respon. Itu pertama yang baik dari Yakub. Jadi dia ketemu Tuhan, cuma dalam mimpi, responnya bagus. Ini menarik ya. Kedua, dia salah kaya, dia balik. Dia ketemu Tuhan di Sungai Yakob. Itu lewat figur malaikat, dia berkumpul. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dia kan keluar dari jalur berkat. Makanya tadi bilang berkat yang menjadikan kaya. Dia nggak mau. Ini jangan jadi cerah, nanti dari masalah, kemudian naik. Dia maksa. Wah ini aku bergumul Tuhan. Dia tahu gitu ya. Makanya dia bilang ini maksa berkat ya. Sampai akhirnya malaikat kan memberkati. Yang mungkin mulai hari ini. Nah, menghadapi Yakub yang perempuan ya, tapi Israel. Jadi dia kembali ke dalam Tuhan. Nah, jadi dia kaya juga ya. Terus kemudian ada Yusuf nggak ditanya, ya, raja muda di Mesir ya, kayak banget. Terus Ayub
itu juga kaya sekali walaupun kita lihat itu dites oleh iblis. Tuhan nggak pernah tes ya, nggak pernah mencobai. Percobaan selalu datang dari iblis. Dan karena Ayub itu kaya diberkati karena sesuatu yang benar. Buktinya apa? Ya kalau orang yang benar, ya dia bisa bersyukur. Ya pasti dia bersyukur. Tuhan, terima kasih ya aku ya diberkati pekerjaanku gitu. Jangan ngomong siapa aku, bukan ya. Jadi kalau aku tadi siapakah aku ini, Tuhan tidak ada hati. Bukan gini, siapa aku? Wah, kenapa gitu? Siapa aku Tuhan? Belum tahu ya. Nggak butuh kamu waktu itu repot ya. Jadi waktu itu Ayub benar-benar hati. Aku milik Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, meneteskan iblis. Aku mau cek kalau dia memang hatinya nggak melekat, di mana hati kamu gitu hatimu. Ya. Aku tes nih. Kalau hartanya diambil masih bisa puji Tuhan, masih bebas juga. Itu kan kekayaan rohani, ya kan? Walaupun kaya, tapi dites dulu. Melekat ke situ atau benar ke Tuhan? Lip service atau benar-benar keluar dari hati? Nah, iblis apa? Tuhan bilang begini, monggo. Itu kalau nggak izin Tuhan nggak bisa disentuh. Semua miliknya Tuhan. Karena kalau iblis ngambil, iblis satu kanan sendiri membunuh, membinasakan. Kalau mau ngambil, milik siapa dulu? Milik Ayub, berarti dia ngambil langsung ini. Milik Tuhan, izin dulu sama yang punya, ya kan? Makanya dia ngomong ke Tuhan, begitu Tuhan silakan. Habis sehari lempar, kebakaran, musibah bisa terjadi ya. Cuma dulu ada asuransi juga. Hilang semua. Tapi gimana sih sikap Ayub? Oh ternyata tetap bersyukur. Nah itu satu testernya di situ. Sampai ke tubuhnya ya, tetap bisa bersyukur. Ini tapi secara kita bicara kekayaan dulu, Ayub itu kaya banget. Dan waktu dia akhirnya dipulihkan, iblis istilahnya udah nyerah. Dan cukup terbukti toh lulus ya, aku mau berkati lagi ya. Saya kasih double, kekayaan double, udah bilang double sama Tuhan. Anaknya juga double, enggak, anaknya nggak double, kasih istrinya suruh ini 2 kali ya. Nanti kita istri baru lagi bekerja, anaknya tetap balik 10, tapi kekayaannya double. Itu karena lulus ujian. Kaya, aja itu kaya. Terus Esther, Boaz, Daud, Salomo kan raja paling kaya. Di perjalanan juga banyak. Jadi Tuhan nggak malah kita kaya, tapi caranya. Terus kedua hatinya. Ini yang paling penting Pak. Itu bicara jalan pertama ya, jalan Tuhan. Itu kira-kira. Pak, sebentar Pak, mungkin sedikit saya terbayang gini. Tadi sebenarnya awal mula Yakub tadi secara tidak langsung ya, mungkin kadang-kadang kehidupan kita pun mungkin pernah ngalamin itu apa yang dilakukan menurut pandangan kita kan juga tidak pas mengambil secara langsung mengambil semua, namun ternyata Tuhan berkenan di situ hingga sampai keturunan walaupun mengalami masa-masanya ya, kesulitannya itunya apakah mungkin liku-liku kehidupan bisa terjadi seperti itu Pak? Ya, kan Tuhan prosesnya itu. Tuhan itu sebenarnya kan apa ya, memberikan arahan, ada yang nurut. Kayak Abraham itu kan pergi. Kalau orang sama bantah ya, kadang-kadang nanti ada princess itu ada sikap juga, makanya itu penting sikap ya. Ya bantah itu nggak memaksa kok, coba dulu. Nanti kalau udah benjol kan balik, kalau balik Pak ya, kalau nggak balik ya 14 gitu ya. Kalau masih bisa balik, ya aku balik. Makanya dibalik berkali lagi. Tapi Tuhan itu nggak pernah maksa kita. Cuman jalannya jadi lama aja, muter ya. Aku kan 20 tahun untuk dapat diri. Coba kalau dia di rumah ayahnya, walaupun cuma 1 triliun banyak lah, ya. Nah, dia berbeda, storynya beda. Tapi ada orang yang suka seru gitu, nanti kesaksiannya seru gitu ya. Ada tantangan. Saya nih, sudah diteror dulu sama dekorator gitu. Nanti kesaksiannya seru ya. Tuhan bisa pakai itu jadi berkat buat orang lain kok. Tapi balik ya, jangan sampai 14 terus kayak tadi bunuh diri atau diri terus 14 kasihan kan kayak salah jalan 26 tahun itu belum ketemu kita. Ya Pak, timingnya juga ini. Ya. Nah ini baru satu jalan apa nih next. Terus, nah, jalan kedua adalah jalan intelektual. Nah ini itu bicara ilmu lagi. Ya.
Jadi kita perlu belajar. Takut-takut permulaan pengetahuan. Jadi ilmu di dunia banyak. Ada yang Pak psikolog boleh nggak kalau anak saya sekolah psikolog boleh? Bisa. Tapi mulainya harus takut akan Tuhan. Kalau psikolog akhirnya jadi nggak percaya Tuhan. Dokter ada akhirnya gara-gara dia melihat wah ternyata ada apa ya? Sekarang bisa ada sensor, bisa kita sendiri dan seterusnya. Genetik rekayasa kayak Tuhan itu mujizat nggak ada dan seterusnya. Itu pasti salah jurusan ya. Karena mulainya nggak ketemu sama Tuhan. Jadi jurusannya kedokteran, tapi startnya salah. Makanya kalau lewat jalan ini mobilnya harus mulainya dari takut Tuhan di ujungnya itu. Nah, itu tugas kita, anak-anak kita. Kalau mereka startnya ada jalan kayak saya bikin, saya masuk di SU dan sipil semester pertama, ketemu teman-teman awal. Mereka waktu dengar, wah masuk mana? Pak Baju, teknik sipil, wah lahan basah. Itu tergantung gitu ya. Kalau pengairan bendungan ya basah, tapi dia kecebur gitu ya. Tapi jalan raya gue tak ya. Oh enggak, itu jalan itu ya. 1 senti aspalnya dicolok. Kayu ini baru semester 1 masuk tuh otaknya colok. Makanya hari ini ada direktur utamanya salah satu perusahaan kaya juga tersangka. Karena itu awalnya salah jalannya, nggak takut sama Tuhan. Terus paling terpenting kita dengan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan rajin itu tidak cukup. Karena kalau rajin itu kerja keras. Kalau orang belajar jalan kedua yang intelektual, kerja cerdas, perlu dua-duanya. Kalau mau, ya baru masuk jalan kedua ini baru bisa masuk ke rute sukses yang kedua. Contoh yang lain adalah coba intelektual ini bicara tentang bagaimana kita punya sikap terhadap apa ya tidak berhenti belajar. Saya bisa dari video. Waktu saya masuk coba prinsip saya ini. Kalau ini ilmu baru dari dulu, saya tidak ngerti neraca, ngerti keuangan sama sekali orang teknik sipil, kan? Tapi prinsip saya kalau saya belajar, nggak main-main, nggak nanggung-nanggung, harus ahli, harus nyelok. Walaupun kita nggak mungkin ahli semua, saya nggak bisa masak, ya, mungkin bisa tapi ya Indomie mau ngelol aja, gitu. Nggak ahli gitu ya, ahli. Tiap orang punya saya setiap ketiga, itu jalan ketiga, sabar ya, cakap. Tapi kalau ilmu mau belajar jangan setengah. Belajar ini setengah, belajar bahasa Mandarin setengah, belajar rohani setengah. Banyak, tahunya banyak, tapi setengahnya tidak ada jadi. Gak ada yang ahli. Gak ada jadi. Jadi kita harus ahli. Ini saya senang dengan notaris ini. Waktu saya di bank, kita sering partisipasi sama beliau, ada senior banget ya di Kuningan. Namanya Pak Notaris Dr. Misanardi Wilalata SHMH MBU MKN LMM SMN Alisbo gitu ya. Terakhir MBU gitu ya. Berapa gelarnya? Hebat. Saya itu sekolah lagi malas. S1 cuma satu. Ambil S2 saya cerita dosen saya nggak setuju. Kecuali saya jadi dosen butuh S3. Jadi kalau ngajar S2 3 ya dosen. Tapi kalau S1 itu cukup kalau belajar. Dosen ini kerja lagi, belajar lagi. Ya suruh ngajari, belajar itu tadi keuangan aja, belajar bank. Jadi saya punya ibu Pak, tertarik senang. Ya udah saya nyelam. Ya saya nggak pernah nyentuh sipil. Tapi apa kerja ya sipil. Tapi saya mau serius gitu tentang bank ini. Saya harus ahli di bidang keuangan. Jadi saya kerja di situ juga harus mendapatkan yang terbaik. Jadi ini gelar yang lain terkait sama keuangan. Walaupun informal ya. CFP itu certified financial planner. Ada ujiannya 10 jam, belajar dulu 3 bulan. Terus kemudian ada yang lain di WP itu qualified planner. Ya masih terkait sama keuangan. Kebetulan saya di keuangan perusahaan, nanti kalau di bank kan nasabah di perusahaan ada juga keuangan. Saya menemukan banyak keluarga keuangan yang keuangannya perlu ditolong. Jadi saya mendalami itu lagi. Jadi bicara intelektual itu meningkatkan apa yang Tuhan percayakan, skill kita itu di-upgrade dan di-update ya. Next. Jadi kalau orang nggak belajar dari kena investasi bodong. Yang ketiga, yang C, RIC, C-nya ini cakap. Nah, kalau cakap ini bicara talents lainnya. Tapi ilmu
saya nggak punya ilmu keuangan ya, mulai dari nol itu bisa. Saya nggak bisa bahasa Mandarin ya, belajar bisa, tapi jangan setengah gitu. Serius, kalau belajar itu harus serius. Nah, kalau ini kadang-kadang mungkin bukan nggak bisa belajar. Ada orang tuh nggak bisa seni. Bisa saya kita nari, ada dari kecil ya nari, nari. Saya kalau dari kaki itu dari keserimpet. Ya memang lain skillnya. Ini ada hubungannya sama talent. Tapi orang yang punya talent, punya kecakapan dengan segala kecakapan yang berbeda-beda. Tuhan bilang jangan salah. Orang yang cakap dalam pekerjaan, dia berdiri di antara raja-raja. Dia kata ini Yusuf, Daniel 3 raja, ya. Terus ada Nehemia di depan raja raksasa. Ini juru minuman bukan yang ngantar minuman, bukan ya. Juru minuman itu yang meracik minumannya raja. Jadi artinya kalau raja diracuni bisa. Ya dong, dia kasih minum kok. Bukan yang ngantar, ya. Haristanya gitu seperti itu. Keren loh zaman sekarang ya, seperti itu. Ini orang-orang yang berpengaruh akhirnya bisa bangun bangsanya, maka jadi berkat buat orang lain. Ini contoh-contoh yang luar biasa ya. Pada saat Israel kelamaan, kalau nggak ada orang-orang ini, nggak mungkin. Ya, Yusuf juga tahu kisahnya. Daniel kalau nggak ada waktu itu pembangunan Babilonnya Israel, ya nggak ada apa-apa. Nehemia bangun kembali, kita Yerusalem yang sudah dilumpuhkan. Ini contoh-contoh orang yang bisa. Ini mimpi kita, gimana nanti jadi kalau bisa jadi presiden, jadi pembisnisnya presiden, ya, atau pembisnisnya wali kota, ya. Biar kita gitu ya orang-orang yang pada. Ya Pak, mohon maaf mungkin agak rendah di. Oke, next. Time ini sudah cukup. Oke, yang berikut kecakapan itu ya terpaduan 5 ini ya. Ada gift, ada talent, tetap harus belajar. Saya mau bahas yang terakhir, praktek dan merakitnya nggak main-main 10.000 jam kalau mau ahli. Jadi Beatles itu bisa ahli, misalnya drum, ada musik gitu ya, itu latihannya 10.000 jam. Kalau kita mau ahli di satu bidang, jangan menanggung, latih terus 10.000 jam itu kalau dipakai sehari 24 jam, itu kurang lebih 2 minggu. Dan itu yang kita kadang-kadang harus tidur juga ya. Kalau dihitung mungkin butuh 2 tahun terus menerus mungkin sehari 2 jam. Itu kalau mau kita bahasa Mandarin, kita apalagi ya skill kita bikin kue itu harus kontinu berulang-ulang. Nah, butuh waktu yang konsisten dan praktek. Ya, ini yang disebut cakap jalan ketiga. Jalan yang keempat masih cakap ya, oke saya udah bahas ya, termasuk keuangan yang harus belajar ya, mau cakap investasi, belajar dulu ya, nanti dia bodoh. Next, hubungan, bila kayak ke jalan bapak, jalurnya bapak, ya mobilnya jangan dilagi. Kalau hubungan itu banyak hubungan mobil. Kalau kan mobilnya ada aja, ada pertanyaan. Jadi kalau kita bicara soal apa yang kita tabur dan apa yang mau kita tinggalkan, ini bicara hubungan, nama baik kan? Atau reputasi yang baik. Nah, karena hubungannya juga bisa lebih berkat. Next slide. Kalau inputnya benar, bahkan kalau kita dipercaya untuk kaya, kita bisa harta hubungan ini menembus yang sesuatu yang bisa ditembus mungkin dengan Injil. Bahkan pernah kita ceritain Dokter Lee punya kapal kayak rumah sakit berjalan. Ini bisa masuk Papua, masuk Timor, masuk kemana aja, daerah bencana, seperti itu. Karena dia punya uang dan kebetulan dia punya skill dari sebagai dokter, dia punya hati. Entah lalu diundang sama capres yang sekarang ini Pak Ganjar diskusi menarik karena diundang ke kantornya di Jawa Tengah, waktu itu jadi kantor gubernur. Jadi orang-orang itu tertarik apa yang dia lakukan. Makanya cakap itu dia depan raja-raja. Ini terus kemudian hubungan ini perlu juga advokasi apa yang kita tabur kepada pemerintah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini perlu kita tahu. Secara bisnis, kalau kita nabur yang benar ya, kita juga akan punya nama yang baik. Ini legacy yang luar biasa dari seorang Om William ya. Om William ini saya berkesempatan ketemu beliau di hari tua di Persekutuan di Astra, luar biasa sampai akhir hayat. Tapi yang terkesan waktu saya di Iban, waktu itu belum krisis, tapi anaknya salah mengelola bank. Masih ingat ada Bang Suman.
Ya. Nah, yang pernah kenal ya. Itu saya tahu persis harga jadi Bang Suman itu dan respon William yang luar biasa. Dia bilang begini, saya bayar, dia lepaskan Astra yang begitu besar demi nama baik. Saya akan jawab, walaupun salah anaknya. Dia akan jawab dari Pak. Berarti saya salah diri dan wah luar biasa ya. Walaupun ya tetap kaya ya. Artinya komitmen itu penting. Ini hubungan nama baik itu penting. Makanya kalau disebut salah satu manajemen Anda. Terus kalau kita punya hubungan berteks, ya kita di keluarga, kita kan bisa jadi berkat. Bukan cuma jadi berkat nama baik, ujungnya duit juga kan ya. Coba kalau janda tinggal mati, tadi ditinggalin utang, terus nggak punya teman banyak, ceritanya salah. Ini jadi pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya kan? Kemarin punya duit, bayar 5.000, punya buku dari balikin, sekarang mau pilih pertanyaan, alamat, kali gitu ya, seperti itu. Jadi hubungannya baik. Untungnya begitu ya, punya hubungan yang bagus, itu jalan yang bagus. Gitu. Nah, baik lebih berharga daripada kekayaannya, ini penting untuk kita tahu juga salah satu harta yang luar biasa. Next. Sebentar Pak, saya mau bertanya. Nah, kan tadi kan dibilang kalau nama baik itu maksudnya cukup penting. Tapi kalau semisal kita sudah punya, ya mungkin setiap orang yang salah, terus terlanjur punya nama yang kurang baik gitu, maksudnya ya mungkin kesalahan di masa lalu gitu dan membuat ada apa namanya satu track record yang buruk gitu. Itu bagaimana kita bisa maksudnya mencoba memperbaiki gitu? Oke, ini bagus banget. Kalau kita tidak punya apa-apa, misalnya utang, kita sempat nggak dihubungin atau susah dihubungin ya dan seterusnya. Pertama, itu pengakuan terbuka itu awal pemulihan. Paling hubungan kita, maaf ya, saya belum bisa bayar utang satu. Terus yang kedua, kita bisa namanya restitusi. Restitusi itu gini, apa yang saya sudah gantikan itu bukan uang, tapi saya bisa menggantikan pas dia tidak, saya bantuin, pas anaknya nggak ada yang jaga, saya jagain, apa ya maksudnya ya. Jadi bayarnya itu memulihkan nama baik, tapi bayar itu harus mengganti rugi, walaupun belum tentu rupiah dengan rugi, kalau kita perlu punya. Tapi yang sudah ada restitusi. Apa yang kamu rugikan, saya rugikan gara-gara saya. Ya, seperti itu saya mau bayar, walaupun dalam mungkin tidak hanya rupiah yang dibayar. Bisa saya kenalin sini saya bagus kalau pas jadi serius gitu, ya. Jadi itu restitusi itu harus itu yang memulihkan hubungan dengan satu perusahaan. Jangan melarikan diri. Tapi kalau maintain, ini ceritanya kan udah besar ya. Kalau maintain, itu dia sukanya apa, mertua sukanya apa, capcay. Nanti kalau nggak ada duit kita ya, capcay satu berapa sih? Maintain. Tukang satpam sukanya bagi kopi. Sebenarnya paling pintar soal begitu bang. Nabur itu. Karena saya kurang peka ya. Tapi kalau dia ngomong, ya saya baru tahu. Ya kadang-kadang yang punya skill lebih jauh. Ambil latihnya juga ya. Menabur lah. Itu hubungan. Tapi kalau memperbaiki ya harus ada restitusi ya. Aku salah, maaf. Terus next. Nah, emosi ini yang mobil yang kelima. Kalau emosinya kayak gitu, mobilnya kayak gitu ya, itu udah capek gitu. Udah mobil yang mogok gitu. Orang yang bisa mengendalikan diri seperti luar biasa ya. Orang yang bisa mengalahkan kota. Ngerti ya? Maksudnya orang yang menguasai diri. Wah ini nyebutnya kota tembok benar. Kita belajar mungkin apa sih jaya kita. Oh jaya terbesar itu bukan kuliah, ego. Orang yang bisa menguasai diri, musuh pertama harus dikalahkan adalah ego. Si aku, yang aku, yang sudah tidak laku harus cepat-cepat dipaku. Nah itu susah ya. Makanya kenapa sih kadang-kadang kita itu suka mempertahankan ego kita, emosi. Nah kita belajar dari calon-calon presiden yang lalu, ada bekas wali kota DKI dan seterusnya. Ya, nah, yang terakhir kita belajar dari presiden kita sekarang juga next slide ya. Itu zaman dia diumumkan menang dan tentunya kompetitornya kalah gitu ya, Pak Prabowo waktu itu. Wah, dia bisa ngerangkul bahkan hari ini dia akan kabinetnya luar biasa ya. Dan kemana dia endorse? Jadi kita melihat
sesuatu yang luar biasa. Orang yang bisa mengendalikan, bisa mengelola waktu organisasi. Itu kelima atau terus kelima adalah gimana kita kontrol emosi. Dan berikut masih ada lagi emosi, nggak ada. Pak, sebentar Pak. Biasanya kan faktor hubungan dan emosi ini kan sering kali lah di dalam kehidupan kita bisa terjadi. Kalau kondisinya, kalau kita ingin merubahnya, apa sih step by stepnya untuk kita bisa lebih baik supaya kita juga bisa, karena itu juga menyangkut mengenai pertumbuhan kehidupan kita. Kalau hubungan dengan emosi kita nggak stabil, kadang-kadang kan itu susah kita maju. Iya, soalnya emosi itu ada hubungan sama kadang-kadang bawaan gitu ya. Ada orang kan di ISC-nya itu kelihatan dominan habis, jadi salah nungguin apa, pusat itu jadi kadang-kadang ya begitu ya. Ada yang memang dia stabil habis, aku rapopo, susah gitu ya. Tapi apa ya, ini salah satu jalan yang kadang-kadang mesti digalansi. Ya, kalau kita punya kelemahan di satu sisi, ya kita butuh dibantu orang lain punya kekuatan di sisi yang berbeda. Nah, untuk balancingnya. Kadang-kadang kalau udah emosi itu memang butuh latihan, tapi saya melihat itu lebih ke nanti karakter tadi. Ada orang memang begitu gitu. Terus tapi semua orang suruh memaklumi nggak bisa kan? Kamu tahu saya ini jujur tapi pedes. Jadi kalau saya ngomong sakit hati ya, udah tahu saya itu begitu kan, dari begitu kan. Terus kita lempar begitu orang sakit hati ditinggal. Ya salah juga Pak. Nah harus saya rangkul kan. Oh itu jangan kaget. Dia hatinya nggak kayak gitu. Butuh orang yang bisa balancing. Kalau enggak ya habis Pak kita ya. Nah ujung-ujungnya ini duit juga sih. Inputnya kalau emosi benar ya outputnya bisa dapat bisnis, dapat closing, dapat apa lagi ya. Impactnya itu Pak ya. Pertanganan gitu. Yang terakhir sikap. Oke, ini jalan terakhir. Ini kalau ini betul-betul dipengaruhi sama lingkungan. Kalau tadi 1-5 belum ada pengaruh lingkungan, semua dari kita. Sikap itu betul-betul tergantung kita bergaul sama siapa. Nah ini perlu dibentuk. Habit menabung, habit itu bergaya tapi boros gitu ya. Karena kadang-kadang salah lingkungan kita. Jadi pola pikir, gaya ini bisa dirubah. Jadi jangan salahkan kalau sikap itu ini Tuhan yang ngasih enggak, ya. Tapi ini butuh, ya, makanya mobil itu mesti dirubah. Bukan benar atau salah, respon kita bagaimana? Seperti itu bisa berubah. Dulu kalau saya merespon, apalagi saya Ipang diajari berpikir kritis. Jadi orang mau minjem harus pikir terburuk. Kalau macet gimana? Kalau bisa bilang. Itu kalau berani dapat kredit, saya harus berani nagih gitu, begitu. Nah, ketemu istri yang kamu tuh negatif thinking terus, istri positif thinking terus. Udahlah, percaya. Ya, kadang-kadang nggak ketemu Pak, tapi balance-nya di situ. Ya, perlu diskusi. Ya, akhirnya ketemu titik temunya. Ya, saya mau main toleran, melihat hal positifnya, tapi dia juga belajar risk manajemennya, plan A, plan B-nya begitu. Nah ini bicara suami istri lah, ya, kita kemarin jadi banyak tuh lebih di sini Pak sebenarnya, yang di Nah, next slide. Kalau kita bicara sikap ini, ya misalnya tentang keuangan, ya, kita belajar keuangan, terus kemudian gimana sih kita mencatat, misalnya saya bikin anggaran, itu kalau udah nggak bisa. Dalam hal ini, nah ini butuh latihan dan butuh orang-orang yang memang accountability. Tolong ya kalau saya nggak tidak betul. Makanya orang kita lain kalau yang utang itu, kalau dia nggak report kita keluarin. Nah, serius belajar. Gratis 6 bulan ada modulnya, mau bebas utang, mau dilatih kan? Kalau nggak mau keluar, jangan nanti. Oh sadis ya, karena orang kalau nggak mau berubah ya Tuhan itu nggak bisa berubah dia. Ya, makanya lingkungan gimana sih? Mereka mempersiapkan, melatih, berinvestasi dan seterusnya. Nah, kita lihat next slide, ini slide terakhir. Saya ceritakan Mes of Alnur yang namanya Hans Nigel Hogel, ya, tulisannya Hog. Dia lahir 200 tahun yang lalu. Dia seorang Lutheran, asalnya Katolik. Terus akhirnya dia ketemu Tuhan, dia ketemu Roh Kudus. Dia mengajarkan iman, keselamatan. Tapi dia seorang lay minister, artinya orang awam yang melayani, dia businessman. Terus kemudian dia juga
spiritual leader, business entrepreneur ya, penulis buku dan seterusnya. Nah ini kisah menarik, next slide. Satu-satu ya, saya tadi dia lahir tahun 1771 dari keluarga miskin. Nah, kelima dari 10 saudara. Ketemu Tuhan umur 25, ya masih seumur saya. Masih seumur kita semua, muda. Nah itu nggak bisa ditahan sama dia. Akhirnya dia menularkan sikap yang baiknya lewat buku-buku. Ini buku dibaca 1/9 dari penduduk Norwegia waktu itu. Luar biasa ya, 33 buku dalam 18 tahun. Nah, terus kemudian dia menginjil atau sharing tentang apa yang dia tulis dan diajarkan, plus dipraktekkan. Nah ini ada pelajaran religi, ada sekuler praktisnya. Itu kadang-kadang nggak balance ya. Nah yang menarik begitu dia sering ngajar, dia bukan pendeta. Soal itu masih gereja Katolik, ada kerajaan Denmark dan Norway jadi satu. Dia diponis wah ini penyesatan, apalagi keluar dari jalur Katolik gitu ya, Lutheran yang reformis. Udah 14 kali ditangkap sampai totalnya 9 tahun di penjara, diakumulasi ya. Tapi dia nggak kapok. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berdampak. Nah ini makanya dilatih, dia melatih orang-orang dan untuk berdampak sampai berbisnis. Dia menikah sampai telat ini jam 5, bukan mulus ya. Kalau dibilang kaya terus kemudian semuanya wah baik-baik saja enggak. Dia nikah, anak istrinya mati waktu melahirin anak pertama di tahun dia menikah. Jadi menikah Januari mungkin di Desembernya melahirkan, meninggal. Dia nikah lagi punya anak 3 mati waktu bayi, tinggal 1. Tapi 1 anak ini jadi. Inilah legacy. Saya mau bicara kalau kita dilatih dalam lima benar, Andreas Hobbes ini menjadi anak tunggal ya. Jadi pendeta, jadi anggota parlemen waktu itu di DPR ya, zaman itu. Terus dari bisnis ya, dia ada komunitas yang membangun lebih dari 30 perusahaan, ada pabrik galangan kapal, pabrik tekstil, ya, kertas printing, intinya jadi kaya. Karena dia melakukan dan dia berkomunitas, dia bangun, dia pergi membagikan orang yang begitu kayak rasul. Nah, inilah legacy yang dari sini. Many Hawkins lost their actions as mills, shipyard, paper mills, textile industry, they have often worked their way up to prosperity in a short time. A result of Hawkins focus on diligence, economic enterprise, and frugality. 3 kunci apa di sini kita belajar sikapnya. Pertama, diligence, rajin. Terus yang kedua, sikap yang kedua adalah economic enterprise. Jadi harus punya jiwa profesional sebagai seorang entrepreneur. Ketiga, frugality, hidup hemat. Ini kalau nggak ada di dalam satu komunitas itu nggak bakal bisa. Nggak bisa, ya. Nah, next terakhir dia wafat usia 53. Yang menarik ini makamnya di sana ya, di kota Oslo. Kalau mau terang Tuhan, Juli saya mau istri ke sana, jalan-jalan, dibayari. Nanti kita pengen, ini kota yang paling mahal, salah satu termahal di dunia, Skandinavia ya. Saya kesana aja kalau dari dia mikir ya. Dan ini legasinya, Norway ini salah satu negara yang 10 tahun berturut-turut ada di top 10 negara yang terbahagia di dunia. Jadi revolusi iman dan industri yang dibawa oleh Hogan ini menimbulkan banyak legacy, sekolah, business school ya, sampai gereja juga. Terus next coba, dia ini memorial, berarti dia ada museumnya, ada monumen, sampai uang 20 kron Norway itu gambarnya si Hogan. Kesimpulannya ini masih percaya nggak Tuhan bisa bikin kita kaya? Amin. Ada dalam ya syarat apa? Pertama, gimana kita kaya secara rohani dulu. Kedua, intelektual. Ketiga, cakap, skill, latihannya. Yang keempat, hubungannya namanya tadi. Yang kelima, dari diri kita gimana? Kalau nggak bisa ya bantu orang lain. Dan yang terakhir, lingkungan yang kita membantu kita seperti apa. Belum ada orang yang kaya yang menyanyi terus nggak punya duit. Karena uang itu cuma bonus. Ya, riches sesungguhnya nama-namanya ini kaya. Orang dunia mungkin nggak ada R-nya apa. Jadi bukan riches, cuma riches. Ya, jadi riches saja gitu. Oke Pak. Ya. Sharingnya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Sebentar ya, Popo masih ada waktu dikit ya? Kurang. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Iya. Tadi ada yang bertanya seperti ini.
bagaimana cara menjadi kaya kalau tidak dimulai dengan memiliki keinginan menjadi kaya? Gini, yang ingin saya atau Tuhan yang ingin coba itu satu dites ya. Terus kalau saya yang ingin susah nggak? Tapi kalau Tuhan yang ingin gampang. Ya. Nah, kalau saya pilih yang gampang, ya kan? Ya. Jadi biarkan Tuhan itu yang kebelet memberkati kita daripada saya yang kebelet jadi kaya. Susah. Contohnya tadi dia mau cari dengan cara itu tidak mungkin 20 tahun. Ada Pak yang cepat Pak, cuma 3 tahun Pak, tapi terus ditambah KPK ya, yang cepat itu kan nggak gitu. Tapi kalau yang dilakukan oleh Hoger misalnya tadi, mulai dari cara yang benar Tuhan yang mau pakai tangannya, akhirnya disini. Tapi waktu dia ketemu Tuhan kebenarannya, rohaninya berkaya, oh Tuhan mau ngasih lebih banyak, dikasih hikmat, kasih intelektual, dikasih skill, bahkan punya komunitas yang bagus. Ya, oh. Jadi kalau Tuhan yang pingin itu jauh lebih mudah daripada saya pingin. Tapi sebelum Tuhan pingin kan harus dirinya disiapkan diri. Nah, masalahnya Tuhan kan ini ya dong. Orang ini, kadang-kadang kenapa sih Tuhan nggak apa ya? Kok kita nggak dikasih lebih? Ada 5, ini talenta ya, 2 itu kan cakap aja salah kan talenta dan 1 talenta. Pernah mikir nggak? Yang 1 tuh iri sama yang 5. Kok dia dapat dinas? Ya. Dan 1 marah, itu terjadi kan disimpan kan? Adil, si bos ngomong tuh aja, kayak gitu. Gimana sih caranya? Om dia dikasih 5, gitu. Tahu nggak yang 5? Di challenge artinya dapat target harus jadi 10. Artinya kalau Tuhan lihat kita punya kesempatan, tapi kan mulainya orang yang dapat dipercaya dan yang dapat apa? Kepercayaan itu sedikit dulu. Orang yang dapat dipercaya dalam hal kecil, dia akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Jadi yang 5 tadi dipercaya saat tanggung jawabnya, mungkin punya pabrik, karirnya 5.000. Tanggung jawabnya mengembalikan 5.000 orang. Kalau 5.000 orang diperas, dicabut ke Tuhan. Emang dipikir, oh ini nggak sanggup, nggak dapat dipercaya, bisa dicabut sekaligus. Itu mungkin kalau nggak boleh nyambut, tapi iblis yang nyambut gitu ya. Kalau mencuri, kalau dia merasa sombong, oh, ini kan kaya daripada saya kita bisnis. Iblis datang kalau saya di situ kan, oh kita yang ingin kaya dan kita ngomong siapa saya, siapa gue, yang gue pintar gitu ya. Kalau saya bisa nggak? Bisa. Iblis datang habis semua. Bisa jalannya. Banyak yang tumbang kawan. Susah kan? Silakan boleh pilih. Pilihan kembali masing-masing. Jalannya Tuhan atau jalannya sendiri. Tapi kalau dipercaya lagi, 5.000 diberi 50.000, 500.000, harusnya grow terus jadinya berkah terus. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Sebelum kita menutup pada pertanyaan terakhir ini Pak, mengenai perpuluhan dari jemaat. Kalau misalkan kita lagi butuh uang banget dan tidak bisa memberikan perpuluhan, maka ini berarti kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi bukan benar atau salah, tapi respon. Ya, jadi nggak bisa diponis salah ini, benar nggak? Kita bisa menghakimi juga nggak bisa. Gini, waktu kita mengembalikan perpuluhan, respon kita apa sih? Itu dulu. Kalau saya bersyukur masih kasih kesehatan hidup, walaupun saya katakan tetap saya itu respon. Nah, itu kan dari respon kita, ya kan? Itu ada respon kita. Responnya Yakub itu baik, walaupun dia caranya salah, pakai caranya gitu. Belum, keseluruhan apa nggak salah, ya kan? Dan seterusnya. Tapi responnya baik. Makanya kalau tadi ini, kalau bisa berkati gitu, responnya. Tapi kalau kita merasa cukup, kalau aku ngasih perubahan cukup, lebih baik aku bayar utang dulu. Sekali lagi saya akan polis benar atau salah ya, bisa jadi itu benar, bisa jadi. Tapi kalau respon kan saya mau tanggung jawab balik kita, Tuhan nggak butuh perpuluhan kita. Makanya, tapi respon bukan. Yang penting respon. Tapi kalau responnya gini, saya ini sambil moral harus transfer. Kalau enggak, nanti belalang-belalang akan melahap perusahaan saya, anak saya. Kalau saya ngasih nanti, karena respon itu salah. Mau nyari berkat gimana? Mau respon salah. Karena ketakutan. Ya.
Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Yono. Pak Susano, ada yang nanya ini apakah PPT-nya boleh di-share? Ada. Oh, berarti bisa di-share teman-teman yang Betul, buat belajar lebih lagi lah. Iya. Supaya lebih mengingat lagi. Oke. Ya, Ika. Oke. Jadi terima kasih Pak Jono untuk materinya buat malam ini, dan ini melengkapi dari minggu-minggu yang lalu. Ya, ini soal skill ya. Ya. Saya belum ngomongin tadi sama itu hal skill itu kecil. Iya. Ini jauh lebih penting. Karena sikap hati prioritasnya, Iya. jadi tahu Menang saham bapak kripto menang buahnya percuma ya. Ini habis ya. Judi aja habis kok. hilang saja. Hilang. Betul. Orang apa? Pak Jemaat rupanya sedang meresah, pertanyaannya nggak terlalu banyak. Mereka mau belajar dulu. Iya. Terima kasih Pak. Nah, mau belajar lagi saya kasih slide terakhir itu enggak lagi. Nanti ini. Ini catat ya. Saya udah Surabaya tuh, Surabaya ya. Ini kan tadi saya bilang review untuk Windows yang kemarin 25 mata uang ya. Dan itu versi saya yang bicara di sini bukan saya. Ada yang lain. Saya di Jakarta. Tapi catat 19 Agustus 3 kali 1. Saya nggak tahu di mana ada berapa. Ya, kalau di gereja ya mungkin benar, tapi banyak makan siang karena full day. Ya. Online itu apa Pak? Ini onsite. Ya. Terus ada yang anak-anak ini yang menarik. Nggak tahu ya Surabaya ada namanya enggak. Ini nanti paralel ya, orang tua di kelas yang sama, anak di sini. Ini belajar keuangan 7 sesi. Ya, itu praktek mungkin. Ada mentornya, ada yang jadi. Ya, rata-rata umum ada di Surabaya juga. Saya baru dapat tanggalnya, tapi minggu besok saya bikin sama panitia. Ya. Oke, jangan lupa ya, kalau mau belajar banyak silakan. Oke ya, untuk yang terakhirnya ini jangan lupa teman-teman pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita juga masih ada satu sharing lagi teman-teman, dan kita akan membahas talenta. Bagaimana kita bisa menemukan talenta kita. Mungkin banyak yang bertanya, aku ini talentanya apa sih? Ya. Kita belum ini membahas talenta, aku ini punya talenta apa? Ya. Kita akan belajar itu minggu depan teman-teman. Bagaimana kita menemukan talenta kita, terus mengembangkan talenta kita untuk Tuhan, untuk kehidupan sehari-hari dan gimana kita akan banyak belajar dari teman kita yang satu ini. Betul, biar kita akan bisa lebih mengerti dengan talenta kehidupan kita dan lebih bermanfaat dan menjadi berkat dan segala sesuatunya yang akan Tuhan pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Pak Jono waktunya. Terima kasih atas tangan buat yang memberikan materi ini. Kiranya